kita lanjut terus gitu. Kemana tuh lanjutnya? Langsung nikah gitu aku bilang. Kemarin bilang nikahnya di Masjid Pondok Indah, kayak Umi Abi ya nggak? Kan? Gitu. Terus nikah massal. Nah, Kan kayak Umi Abi nikah massal. Iya juga sih. Ranah selebritis juga tak pernah sepi dari berbagai kisahnya yang jadi sorotan hingga viral. Berikut kisah-kisahnya. Tsania Marwa tampil jadi saksi di Mahkamah Konstitusi, masih terus berjuang mencari keadilan demi bersama anak-anaknya. Pemirsa Silet RCTI, polemik hak asuh anak yang terjadi antara Tsania Marwa dan mantan suaminya Atta Larisya hingga kini masih terus bergulir panas. Senin 18 Maret 2024 kemarin, Tsania datang ke Mahkamah Konstitusi atau MK untuk menjadi saksi dalam kasus yang sudah bergulir selama 7 tahun tersebut. Di hadapan para hakim, Tsania mengungkapkan kronologi dugaan pengambilan paksa anak-anaknya oleh Atta Lari. Padahal berdasarkan putusan sidang cerai, hak asuh jatuh ke tangan Tsania. Sambil menahan air matanya, Tsania meluapkan kesedihan menyebut bahwa saat terpisahkan usia anak keduanya masih 1 tahun. Bahkan air susunya pun belum kering hingga membuatnya sampai berobat ke dokter. Yang lebih miris, sampai detik ini Tsania tidak mengetahui keadaan kedua buah hatinya karena kesulitan mendapatkan akses untuk bertemu. Ibu yang sudah terpisahkan dengan kedua anak saya selama 7 tahun hingga sampai detik ini. Sebagai seorang ibu, saya merasa sangat dirugikan. Baik, izin menjawab. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah ada pemaksaan? Jawabannya iya. Jadi singkat ceritanya, saya ketika ingin bercerai, saya pulang ke rumah orang tua saya dan saya membawa kedua anak saya dengan 2 suster. Lalu tiba-tiba suatu pagi, mantan suami saya datang ke rumah orang tua saya, masuk tanpa izin dan langsung mengambil kedua anak saya. Saya diambil paksa oleh mantan suami. Anak saya yang kedua itu umurnya baru 1 tahun lebih. Air susu saya belum kering, Pak. itu karena saya sebagai warga negara Indonesia ya, saya merasa saya belum mendapat keadilan gitu loh Mbak. Karena sekarang hak asuh udah jelas saya inkrah di saya dua-duanya. Dan itu hak asuh saya perjuangkan tahunan loh Mbak, bukan sebentar gitu. Pasti kan ada harapan ketika itu dikabulkan menjadi satu pegangan yang cukup kuat gitu. Tapi ternyata pada kenyataannya di lapangan tidak. Jadi saya di sini sangat berharap semoga kalau MK mengabulkan gugatan ini bisa menjadi satu bukti nyata kalau penegak hukum di Indonesia itu bisa memberikan keadilan untuk kita. Karena kita mau teriak kemana lagi? KPAI nggak bisa melakukan memberikan sanksi pidana. Mereka hanya bisa memediasi aja, seperti itu sih. Saya nggak tahu Mbak, saya sekarang sampai udah kayak di tahap ya udahlah senyum aja terima aja gitu. Ya udahlah senyum aja terima aja gitu. Eksekusi itu yang paling hebohnya, puncaknya di situ mungkin ya. Sampai saya melaporkan polisi juga, tapi tidak pernah ada yang berhasil. Jadi mungkin ngeganjelnya itu gitu kan. Nah ternyata di sisi lain perempuan-perempuan yang mengalami seperti saya ini, para pemohon yang hari ini dalam gugatan tersebut, mereka mengajukan gugatan terhadap pasal 330 yang itu juga sangat berkaitan dengan tidak mendapat hak asuh karena ketidakadilan gitu ya. Mas Atta Lari itu yang saya tahu berulang-ulang kali, dia tidak pernah untuk melarang bahwa ibunya ketemu anaknya. Silakan, dia mengizinkan. Jadi itu berulang kali juga Atta Lari menyampaikan seperti itu. Asalkan jangan anak itu dipaksa. Nah ini kan ada sanksi hukumnya. Jika anak dipaksa dengan ancaman, dengan kekerasan atau menarik,
itu bisa dipidanakan. Nah ini juga yang menjadi satu persoalan yang harus dipertimbangkan. Hebohnya surprise ulang tahun Anang Hermansyah ke-55 dapat hadiah 1 gerobak kerupuk untuk stok setahun. Selanjutnya, kabar bahagia hadir dari Anang Hermansyah yang tepat pada 18 Maret 2024 kemarin memperingati hari kelahirannya ke-55 tahun. Momen itu pun semakin spesial karena ia mendapatkan kejutan dari keluarga dan seluruh timnya. Ashanti, Arsy, Arsya, dan Azriel diam-diam menyiapkan dekorasi hingga kue untuk Anang yang sedang sibuk bekerja. Saat melihat mereka datang dengan penuh semangat, Anang pun terkejut. Senyuman menghiasi wajahnya seraya ia meniup lilin kue ulang tahun serta memberikan kecupan hangat kepada istri dan anak-anaknya. Menariknya, Anang mendapat hadiah unik, gerobak kerupuk dengan dihiasi foto-foto lawas dirinya. Di dalam gerobak itu berisi 500 kerupuk favorit Anang untuk stok selama 1 tahun. Tak hanya itu, Ashanti juga menyiapkan hadiah lainnya yaitu umroh bersama keluarga di penghujung bulan suci Ramadan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday ayah. Suamiku semoga panjang umur, sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan kesukaannya kamu makan apa? Tebak apa ini, Pak? Kerupuk. Ini di dalam sini ada 500 kerupuk ya, buat 1 tahun. Kita juga mau umroh di 10 terakhir bulan Ramadan. Karena di sana. Tahun ini ulang tahunnya, kadonya aku kasihkan, dia tadinya nggak tahu kan, yang aku surprisein kadonya umroh 10 hari terakhir di Mekah. Itu kan luar biasa banget, pahalanya juga kayak pahala haji. Nah sebenarnya harusnya itu mau jadi surprise ulang tahunnya dia, tapi karena Aurel udah cerewet banget, bun hotel, bun apa, jadi dia udah tahu gitu dari 2 minggu sebelumnya gitu. Jadi ya udahlah. Tapi itu tadinya aku mau kasihin kadonya ini pas surprise ulang tahun dia. Nih kita umroh sama lebaran di sana gitu. Termasuk bagian punya cucu udah 2. Terbaik kalau Tinggal punya nunggu cucu. Azriel aja nikah. Seru sih, alhamdulillah. Tadi kan semua penyanyi kumpul. Menurut aku fase hidup orang ketika punya anak itu paling bahagia, tapi ketika punya cucu itu pasti 2 kali lipat lebih bahagia. Ya senang karena memang harapan orang-orang yang di usia saya kan emang pengennya punya cucu gitu kan. Ya yang pasti bahagia ngeliat temen juga udah punya cucu ya kan. Menjadi keenvian tersendiri karena memang aku juga pengen punya cucu gitu. Tak terpisahkan, Inul Daratista dan Adam Suseno jalani terapi kesehatan berdua. Cinta dan kasih sayang merupakan faktor penting bagi pasangan agar rumah tangga bisa terus langgeng. Namun bagi Inul Daratista, kesehatan juga sama pentingnya. Karena itulah, ia selalu kompak mengajak sang suami Adam Suseno untuk menjaga kondisi tubuh.
Seperti halnya baru-baru ini Inul membagikan momen saat mereka menjalani terapi. Seolah tak terpisahkan, bahkan Inul dan Adam berbaring di ranjang rumah sakit bersebelahan, membuat warganet ikut baper saat melihatnya. Lebih lanjut, Inul mengungkapkan bahwa selalu sehat bersama sang suami merupakan hal yang sangat didambakannya. Apalagi, ia juga sadar bahwa usianya dan Adam kini sudah tak lagi muda. Sehingga bisa selalu menemani tumbuh kembang buah hati tercinta yang sempat dinanti sangat lama, kini telah menjadi bagian dari kebahagiaan keluarga kecil Inul dan Adam. Nggak mau sendiri dong, ujungnya juga diajakin. Sayang, halo. Kita berdua ini udah nggak muda lagi, tapi yang kita cari itu sebenarnya justru ketika semakin kesini itu suami enak diajak ngobrol, komunikasinya itu makin enak, terus makin romantis. Jadi akunya kayak gimana gitu, kayak baperan gitu, kayak bucin gitu. Rutin, alhamdulillah sehat. Sehat sayang kita ya. Sehat. Rencana menikah. Viral di jagat maya, Thorik Halilintar dan Alia Masail akhirnya buka-bukaan perihal rencana pernikahan. Dalam podcast bersama Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, mereka mengaku bahwa sejak awal berkenalan memang sudah berkomitmen untuk tidak sekedar pacaran, namun menuju ke jenjang yang lebih serius. Bahkan hal itu diungkapkan Thorik hanya kurun waktu 2 minggu setelah mereka dekat yang sempat membuat Alia kaget. Di momen itu, keduanya juga menjawab kabar yang mengatakan bahwa akan menikah di tahun ini. Menariknya, Thorik punya konsep prewedding unik, yakni bernuansa karakter game favoritnya. Ia juga ingin menikah secara massal dan ijab kabul di masjid seperti kedua orang tuanya. Jadi hari ini chat nih, beber 2 minggu kemudian, 2 minggu pas dia langsung ngajak ngobrol kayak, ya itu yang kita dulu yang mau pengenalan, kalau cocok maunya langsung jangan serius. Pokoknya adalah dia ngomong panjang, itu orang baru 2 minggu chat agak bingung, malah aku bercandain gitu loh awalnya, tapi ya pas ngerasa kayak, oh iya boleh juga nih dicoba. Aku kalau mau mulai suatu hubungan sekarang udah males kalau pacaran yang nggak tahu ujungnya kemana. Gitu. Terus akhirnya ya ujung-ujungnya cuma nyimpen jodoh orang, jadi ngapain gitu kan. Oh, itu dibilang dari awal. Iya, kalau aku maunya kita perkenalan. Kalau misalnya kamu cocok atau aku cocok, kita lanjut terus gitu. Kemana tuh lanjutnya? Langsung nikah gitu aku bilang. Kemarin bilang nikahnya di Masjid Pondok Indah, kayak Umi Abi ya nggak? Kan? Gitu. Terus nikah massal. Nah, kan kayak Umi Abi nikah massal. Iya juga sih. Dikira masal terus mas kawinnya kul wallahu 3 kali. Udah cukup. Oh mendukung. Oh alhamdulillah senang. Pokoknya siapapun yang mendukung, siapapun yang mendoakan kebaikan, aku senang, aku berterima kasih. Pokoknya. Aksi Ivan Gunawan sumbang 100 juta untuk borong 4.000 porsi makanan di bulan puasa.
Apa? Dadar bakar sama ini, dadar bakar sama paru. Iya. 4.000 orang ini 100 juta lebih loh, Mat. Nggak bakal mati kok. Keluarin 100 juta nggak bakal mati. Masya Allah. Nggak bakal miskin, say. Orang nggak boleh jadi rebutan, tetap makan enak, senyum, seneng, ya toh. Atau apa gitu. Nanti namanya apa? Namanya apa nanti? Jumat apa namanya? Jumat tersenyum. Jumat tersenyum, baik, Miss Mega Bintang. Ya, jadi ya kalau aku sih pengennya kalau selama kita bisa menjadi jembatan baik buat orang banyak, kenapa enggak sih?